Halo teman-teman, kayaknya udah nggak asing lagi deh di telinga kita, tipe kepribadian introvert dan tipe kepribadian ekstrovert. Sebetulnya, pemikiran siapa sih? Oke, kita akan bahas pada video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadia Putri Nur Habibah dari Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit mengenai psikoanalisis Carl Gustav Jung. Manusia diciptakan beraneka ragam. Tujuannya adalah untuk mengenal, menghargai, dan goalsnya yaitu hidup rukun. Keanekaragaman itu menjadi salah satu bahan untuk pengetahuan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi. Tingkah laku manusia dipengaruhi oleh kepribadian. Salah satu ilmuwan yang mempelajari tentang kepribadian adalah Carl Gustav Jung, yang terkenal sebagai psikologi analitik. Seorang psikiater terkemuka pada abad ke-20 bernama Carl Gustav Jung. Ia lahir di kota Kitzbühel yaitu di kanton Thurgau, Swiss pada 26 Juli 1875. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga agamis. Ayahnya seorang pendeta di salah satu gereja reformasi Swiss. Kemudian, beberapa paman dari ayah dan ibunya juga merupakan seorang pastor. Hal ini kemudian mempengaruhi pemikiran Jung dalam teorinya. Carl Gustav Jung menempuh pendidikan jurusan kedokteran di Universitas Basel. Kemudian melanjutkan profesi sebagai asisten di rumah sakit jiwa di Burgos, Zurich, dan klinik psikiatri Zurich. Selain itu, ia terus memperdalam pengetahuan tentang ilmu psikologi bersama Eugen Bleuler, seorang psikiater terkenal dan mengembangkan konsep skizofrenia, yang mengabdikan diri selama 60 tahun untuk menganalisis proses kepribadian manusia yang kompleks dan mendalam. Yang merupakan salah satu murid Sigmund Freud, yang kemudian dia memisahkan diri dari gurunya karena perbedaan pendapat. Menurut Jung, ada 3 struktur kepribadian. Yang pertama ada ego, kedua ketidaksadaran personal, dan yang ketiga ketidaksadaran kolektif. Kesadaran merupakan ego sebagai pusatnya. Kesadaran terbagi 2, ada fungsi jiwa dan sikap jiwa. Ego merupakan bagian jiwa sadar yang berisi pikiran, perasaan sadar, persepsi, dan ingatan. Sedangkan jiwa yaitu bagian dari kesadaran manusia yang berisi thinking, intuiting, feeling, dan insting. Sedangkan sikap jiwa adalah arah energi psikis atau libido terhadap dunia. Ada 4 fungsi jiwa menurut Jung. Yang pertama ada thinking, intuiting, feeling, dan insting. Yang jika kedua sifat ada dalam diri seseorang dapat menjadi sifat superior, dan yang sifat yang tak terlihatnya disebut sebagai sifat inferior. Kemudian sikap jiwa terbagi menjadi 2, yaitu ekstrovert dan introvert. Orang dengan kepribadian ekstrovert, dia mendapatkan energi dari luar dirinya. Sedangkan orang dengan kepribadian introvert, dia mendapatkan energi dari dalam dirinya. Oleh karena itu, orang ekstrovert cenderung lebih humble dan lebih suka bergaul. Sedangkan orang introvert, dia punya dunianya sendiri. Struktur kepribadian yang kedua adalah ketidaksadaran. Ketidaksadaran terbagi 2, yaitu ketidaksadaran personal dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran personal adalah pengalaman individu selama hidupnya. Di antaranya berupa ingatan, impuls masa lalu, kejadian yang terlupakan, maupun pengalaman yang disimpan. Ketidaksadaran personal ada di antara ambang batas kesadaran dan ketidaksadaran. Ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif adalah pengalaman masa lalu yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Ketidaksadaran kolektif membentuk sistem pada individu baru.
Hal ini disebut sebagai arketip. Arketip menjadi medan atau pusat ketidaksadaran yang mempengaruhi kesadaran individu. Menurut Yang, arketip ada berupa simptom dan kompleks. Simptom atau gejala masih bisa disadari, dapat berupa gejala fisik maupun psikologis. Contohnya, gejala hamil. Sedangkan kompleks adalah bagian psikologis kepribadian yang memisahkan diri dari kesadaran, berpotensi menghambat atau memajukan realisasi kesadaran. Yang kedua, mimpi, fantasi, dan khayalan. Menurut Yang, mimpi berasal dari kompleks. Menurut Yang, mimpi dapat mengimbangi konflik sepihak. Mimpi itu bukan patologis, namun perwujudan ketidaksadaran kolektif yang berupa mimpi, fantasi, dan khayalan. Merupakan perwujudan yang terjadi saat tingkat kesadaran rendah. Kemudian, ada arketip yang secara khusus digolongkan oleh Yang. Yang pertama, ada pesona. Pesona merupakan kepribadian yang ingin ditampilkan pada dunia luar, seperti memakai topeng atau aktor film. Menurut Yang, untuk dapat terlibat dalam aksi kooperatif di lingkungan, seseorang harus memiliki peran tertentu. Yang kedua ada shadow atau bayangan, adalah sisi gelap individu yang disembunyikan. Di antaranya yang bermimpi seseorang pria Jerman berkulit coklat hendak membunuh seseorang, yang menafsirkan mimpinya sebagai dia tidak membutuhkan lagi Sigmund Freud sebagai gurunya. Yang ketiga, ada anima animus. Anima ialah sisi feminin laki-laki. Sisi ini bisa didapatkan dari gambaran perempuan di sekitarnya, misalnya ibu, saudara perempuan, kekasih, dan yang lainnya. Sedangkan animus ialah sisi maskulin pada perempuan. Di antaranya, simbol pemikir dan bernalar yang sebelumnya tidak dimiliki oleh perempuan. Selanjutnya, Great Mother. Great Mother ini menunjukkan dua sisi, yaitu kelembutan dan pengasuhan yang menantang. Sebagai contoh, seorang ibu dapat menjadi penyayang sekaligus dapat kehilangan kesadaran dan menyakiti anaknya. Sikap keibuan berasal dari ketidaksadaran kolektif. Yang selanjutnya, Wise Old Man. Wise Old Man melambangkan manusia tentang pemahaman misteri kehidupan. Biasanya, individu yang didominasi oleh arketip ini memiliki pengikut yang banyak, seperti politikus, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah hero. Hero direpresentasikan dari legenda mitos masa lalu sebagai seorang penyelamat, berjiwa kuat, dapat memerangi kejahatan. Meski begitu, terkadang hero dapat dikalahkan oleh hal sepele. Dan yang terakhir, ada self. Arketip ini menarik semua arketip lain dan mewujudkan self-realization. Self dilambangkan sebagai ide seseorang tentang kesempurnaan diri. Self memiliki kemampuan merealisasikan atau disebut juga dengan individuasi. Dinamika kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Yang pertama, prinsip ekuivalensi dan entropi. Prinsip ekuivalensi menyatakan bahwa jumlah energi selalu tetap, hanya pendistribusiannya saja yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang meninggalkan kesenangan, maka dia akan mencari kesenangan yang lain. Prinsip entropi diadopsi Yang untuk menggambarkan distribusi energi dalam kepribadian selalu menunjukkan keseimbangan. Yang kedua, prinsip progresif dan regresif. Prinsip progresif adalah gerak ke arah kesadaran. Berwujud proses penyesuaian secara kontinu ke arah kehidupan sadar. Gerak progresif terjadi atas dasar keharusan individu menyesuaikan diri dengan dunia luar. Sedangkan prinsip regresif adalah gerak ke arah ketidaksadaran. Disebabkan adanya kegagalan penyesuaian sadar dan munculnya ketidaksadaran pada kompleks. Gerak regresif membuat individu kembali ke fase yang pernah dilewati. Yang ketiga,
Prinsip kausalitas dan teleologi. Prinsip kausalitas ialah kejadian hari ini merupakan pengalaman dari masa lalu. Sedangkan prinsip teleologi adalah motivasi individu tentang masa depan. Yang menentang teori Adler dan Freud terlihat dalam desakannya tentang mimpi. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Yang pertama, fase anak-anak. Yang membagi fase anak-anak ke dalam 3 fase. Yang pertama, fase anarkis. Fase ini muncul kecemasan yang sporadis, intensitas kesadaran sedikit, dan belum memiliki ketertarikan. Yang kedua, fase monarkis. Pada fase ini, anak-anak memiliki perkembangan ego, awal berpikir logis, dan mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga, fase dualistis. Fase ini, anak-anak mampu memahami keadaan diri dan lingkungannya. Intensitas kesadaran didominasi kompleks ego. Perkembangan remaja, dewasa, lanjut usia. Perkembangan remaja. Pada periode ini, aktivitas meningkat, kematangan seksualitas, tumbuh kesadaran, dan validasi tingkat anak-anak telah usai. Yang kedua, fase dewasa. Fase ini, kegelisahan meningkat, dan kemudian masa paling potensial. Yang ketiga, masa lanjut usia atau usia lanjut. Pada fase ini, individu yang memanfaatkan hidupnya di waktu muda, maka tinggal menikmati di masa tua. Implikasi teori Carl Gustav Jung terhadap bimbingan konseling. Yang pertama, konselor membantu perkembangan konseli mencapai aktualisasi diri atau tercapainya diferensiasi yang sempurna dan keterkaitan antara seluruh aspek kepribadian manusia. Yang kedua, konselor hendaknya menyadari bahwa perkembangan psikis manusia adalah salah satu langkah maju dan kompleks. Yang ketiga, dalam proses bimbingan konseling, konselor mampu berpandangan, menganalisis, dan mempertimbangkan terhadap masa lalu maupun masa depan konseli. Yang keempat, konselor menyadari bahwa terdapat progresif dan regresif dalam kepribadian. Konselor hendaknya membantu mencegah konseli dari regresi yang tidak normal tanpa disadari konseli. Yang kelima, konselor hendaknya mendorong proses transfer energi dalam diri konseli dari proses yang primitif, instingtif, dan rendahnya diferensiasi menuju kultural, spiritual, dan tinggi diferensiasi. Dalam teori psikoanalisis yang banyak menggunakan teknik analisis mimpi untuk dapat mencari akar masalah konseli. Dalam hal ini, konseli diminta untuk menceritakan mimpinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.